Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mahwa. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Abdullah, ini saya banyak isu hari ini. Saya bingung ini ya. Ada BPK, ada apa ya, ada jaksa, ada lagi Pak KPK sendiri yang sedang dipanggil polisi. Entah nih Kapolda akankah menjadikan tersangka, ini gelar perkara akan dilakukan. Jadi sandiwara ini makin ramai saja Bang Dullah di negeri kita ini. Ini luar biasa. Sementara kalau Bang Dullah jalan-jalan sekarang di Depok masuk Jakarta itu kan banyak baliho-baliho itu. Katanya kerjaan Pak Polisi, katanya ya, tapi kan Pak Polisi ini kan banyak ya, hampir 500.000 polisi di Indonesia, banyak yang baik. Nah, instruksi mungkin apa yang Bang Dullah lihat dari Heng Hong yang ada sekarang ini, sementara Pak Jokowi sudah mewanti-wanti agar netral. Tapi Pak JK bikin sebuah statement, awas hati-hati bisa terjadi apa tuh pemerintah apa disebutnya impeachment gitu. Bagaimana Bang Dullah melihat sandiwara yang ada di muka bumi Indonesia ini? Silakan Bang Abdullah ya Mahwa. Para pendengar berkati pada Amin. Jumat pagi ini. Saya sekarang berada di Lubulingga. Masya Allah. Sampai kemarin sore. Dan saya melihat beberapa kondisi keadaan di Lubulingga ini. Maka kemudian saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa buku saya yang diterbitkan beberapa Perdewa Reformasi yang tergadai. Di dalam buku itu saya Jokowi yang 9 tahun ini. Pertama krisis korupsi, kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis penegakan hukum, dan yang lima krisis. Jadi yang tadi Mas Ihsan sebutkan soal BPK, soal KPK, soal lain-lain itu kejaksaan sudah menjadi satu krisis yang luar biasa di negara kita ini. Sehingga begitu maka BPK yang dalam Undang-Undang Dasar 45 mohon maaf pendengar kemudian terlibat dalam beberapa kasus korupsi, sehingga demikian maka kalau atau satu jabatan disebutkan oleh BPK sebagai Halo Bang Dullah. TP. Maaf, terputus-putus Bang Dullah. Terputus-putus. Mungkin coba diulangi lagi tadi barusan. Saya perlu keluar dari kamar. Iya, betul. Kemudian Betul. Ada wifi-nya lebih bagus di sana. Iya, mungkin di dalam kamar tertutup. Jadi kita biasa dengar audit dari BPK itu WTP atau WDP. WTP artinya bahwa pekerjaan tanpa pengecualian. Tapi itu tidak merupakan jaminan bahwa di instansi itu tidak korup. Buktinya beberapa pejabat, baik wali kota, bupati, ditangkap oleh KPK padahal dia WTP seperti itu. Kenapa? Karena WTP itu adalah proses administrasi. Administrasi jadi buat sedemikian rupa untuk persyaratan administrasi baik di BPKP maupun BPK. Tapi ternyata tetap jalan terus satu. Yang kedua, status WTP itu sudah diperoleh dari cara penyuapan seperti itu. Karena itu maka kemudian ada BPK yang ditangkap baik oleh KPK atau instansi yang lain. Jadi oleh karena itu maka krisis korupsi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita adakan karena saya biasa katakan dari presiden sampai lurah tidak korupsi. Nah oleh karena itu maka itu menghindarkan presiden sampai lurah tidak korupsi, maka itu kita perbaiki. Waktu itu kata saya dipercaya untuk birokrasi, karena birokrasi itu ada pembentukan yang dimulai dengan ASN yang berintegritas dan profesional, yang kedua remunerasi yang menjadi terancam, yang ketiga fungsional sosial itu, dan yang keempat adalah bagaimana pengolahan sesuai dengan tempatnya yang ada. Nah, itu persoalan. Jadi kalau misalnya sekarang itu katakan yang paling mengembiskan adalah KPK sendiri
menjadi satu contoh di mana dia diduga terlibat dalam kasus gratifikasi, terlibat dalam kasus pemerasan, dan terlibat dalam kasus money laundering. Tapi selalu menghindar menolak ketika dipanggil oleh para penegak hukum, dan hal ini Polda Jaya seperti itu. Jadi oleh karena itu maka terpelangsir adalah terpelangsir. Yang kedua persoalan Jokowi mengatakan harus netral. Saya sering mengatakan kepada teman-teman kalau Jokowi mau ke kanan, tapi ke kiri. Kalau yang ke kiri, berstatuskan ke kanan. Kita tidak kecewa. Di masyarakat itu menganggap bahwa kalau Jokowi mau ke kanan, betul-betul ke kanan. Akhirnya ternyata di lapangan itu ke kiri, atau divokasi kecewa seperti itu. Nah ini yang dalam Al-Quran disebutkan kabura maqtan indahum taf'alun, murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Nah oleh karena itu maka apalagi ini tahun politik. Nah tahun politik tidak ada pejabat, tidak ada presiden, tidak ada caleg yang ngomong itu jelek, semua ngomong seperti itu. Nah sehingga begitu maka kemudian harus dipahami fakta di lapangan bahwa kemudian ada polisi yang menjalankan perintah untuk seperti misalnya saya lihat di TV beberapa hari lalu ada mobil BUMN yang kemudian memuat baleho-baleho spanduk-spanduk dari cawapres tertentu. Ini kan luar biasa. Kemudian polisi juga melakukan hal begitu. Apakah itu instruksi dari Kapolri, instruksi dari Kapolda, atau instruksi dari pribadi-pribadi polisi? Tapi kan kalau itu pribadi-pribadi, seharusnya Polri, Kapolri harus bertindak dong. Kapolri harus bertindak dong. Sebab tidak berarti seakan-akan institusi seperti misalnya kasus kilometer 50. Dianggap bahwa itu pelanggaran indisiplin daripada anggota, tapi ternyata ada surat perintah penugasan dari instansi, sehingga kemudian maka itu tidak bisa dilepaskan daripada instansi. Nah itu persoalan polisi, cawe-cawe polisi terlibat dan seterusnya. Nah itu beberapa hal yang barangkali menjadi bahan pertimbangan dan pikiran kita pagi hari ini. Apalagi Mas Ihsan, saya lupa lagi tadi. Ini cerita masalah Yusuf Kala yang mengatakan kalau begini hati-hati ini bisa terjadi impeachment, tapi apakah mungkin terjadi di sisa yang tidak sampai setahun lagi ini, begitu? Impeachment itu tidak bisa terjadi seperti pada periode-periode Orde Baru atau awal reformasi karena Soekarno bisa diturunkan, Soeharto bisa diturunkan, Gus Dur bisa diturunkan karena waktu itu Undang-Undang Dasar 45 waktu itu adalah bahwa bisa seseorang diturunkan dari presiden hanya putusan MPR. Kalau sekarang tidak bisa. Seorang presiden turunkan itu melalui proses. Harus putusan DPR pleno, dibawa ke MK, MK memutuskan, setuju MK, baru ke MPR, baru impeach. Nah, sementara mayoritas partai-partai di DPR sekarang itu hanya tinggal PDP, kemudian PKS, PKB, dan Nasdem. Yang lainnya itu kan ke kubu kubu Prabowo, berarti ke kubu istana. Sehingga kalau misalnya voting tetap saja menang kubu istana. Kalau misalnya ada kesadaran dari kubu istana melakukan hal seperti itu, maka dibawa ke MK. Putusan pleno DPR dibawa ke MK. Di MK ada adik ipar. Nah, tidak mungkin ada ipar itu kemudian di kamar malam hari dengan istri, lantas kemudian istri bilang, jangan bang, kasihan nanti abang kita di istana bagaimana sebagainya. Dan akhirnya kemudian ya hanya untuk sepotong daging oleh apa yang dipilih oleh istri, maka anggota MK meskipun sudah tidak lagi ketua MK, tapi kan tidak akan mempengaruhi anggota-anggota MK yang lain, sehingga kemudian ditolak impeachment. Nah, lain halnya kalau misalnya peristiwa 97 itu berulang atau peristiwa 67 itu berulang, di mana mahasiswa itu minimal 3 hari, minimal 3 hari 3 malam nginap di istana, nginap di Senayan, nginap segala macam,
sampai dari ribuan, kemudian puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan seperti kemarin di Monas 2 juta seperti itu baru mungkin akan menggerakkan para konglomerat. Karena begini, konglomerat itu kan meskipun politik itu menjadi penting, tapi ujung-ujungnya kan bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya itu terganggu, dia akan berpikir ulang. Jadi kalau 3 hari 3 malam di jalan-jalan itu kemudian mobil tidak bisa jalan, bensin tidak bisa operasional, pesawat tidak bisa jalan dan seterusnya, maka kemudian pengusaha akan mengatakan, oke, kalau begitu Pak Presiden mundur. Dulu Harmoko, ketua MPR itu bahwa yang selalu mendukung Soeharto. Tapi ketika sudah 17 menteri keluar dari kabinet, nah kemudian akhirnya Harmoko dengan pimpinan MPR sendiri mengatakan kepada Soeharto supaya mundur. Nah, kondisi itu apakah bisa terjadi atau tidak? Itu problem. Menurut saya sepertinya tidak bisa atau tukarlah. Kenapa? Alasan saya misalnya PDIP itu punya 7 menteri di kabinet. Kalau memang serius, mereka keluar dari kabinet. Kalau 7 menteri dari PDIP keluar dari kabinet akan mempengaruhi anggota-anggota kabinet yang lain. Yang kedua, bahwa ketika fit and proper test di DPR terhadap Panglima yang baru, itu kan semua fraksi di DPR setuju terhadap Panglima baru. Padahal Panglima yang lama itu belum selesai masa jabatannya. Kenapa? Karena Panglima yang lama itu bukan Jokowis. Panglima yang baru ini Jokowis, karena sama-sama di Solo ketika Jokowi jadi wali kota, kemudian Panglima ini jadi Koramil atau Kodim di Solo itu. Jadi ini betul-betul nepotisme dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian ternyata di DPR semua setuju untuk Panglima yang baru. Jadi itu beberapa indikator yang menunjukkan bahwa jangan-jangan ini antara kubu PDIP dengan kubu Indonesia Bersatu hanya drama Korea saja seperti itu. Pokoknya mereka bisa bersandiwara sehingga kemudian nanti Anies aja yang dijegal, nanti mereka dua salah satunya kayak arisan saja, bagi dua lah seperti begitu. Nanti siapapun yang terpilih, nah kalian juga kabinet seperti itu. Jadi bagi-bagi kue seperti arisan saja seperti itu berbahaya sekali. Jadi saya berharap bahwa rakyat masyarakat betul-betul menggunakan haknya dengan kesadaran penuh sesuai dengan ini mudah-mudahan Ijtima Ulama hari Sabtu besok ini. Saya tidak hadir karena saya ada di Lubulinggo ngajar di Pasca-Sarjana. Tapi betul-betul jangan hanya karena 1.500.000, 100.000, lantas kemudian 5 tahun. Tapi betul-betul bagaimana mempentingkan kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, bangsa negara untuk 2024 sampai 2029. Itu Mas Isa. Ya. Ini di Lubuk Linggau 89 hari menjelang pemilihan ini banyak juga spanduk yang Bang Dullah lihat di sana? Sudah ada. Sudah ada. Banyak. Tapi yang menarik itu ini tidak bermaksud kampanye, tapi yang menarik ketika di hotel orang-orang ketemu saya tapi bilang, Pak Dullah, amin. Baru banyak doa ya. Masya Allah. Saya juga pengen tahu Bang Dullah, ini Ketua KPK ini kok ujuk-ujuk, pekan lalu kita pernah bincang dengan Harun Masiku. Apakah ini sebuah strategi dan nampaknya gencar sekali penangkapan sekarang ini macam berburu di kebun binatang gitu. Apa yang terjadi sebenarnya Pak? Bang, pertandingan apa yang sedang sandiwara? Ini kan si Firly ini juga cukup cerdas. Dia lihat bahwa dua bos mereka sudah main kucing-kucingan. Jadi kemudian dia juga main kucing-kucingan juga. Artinya bahwa kalau misalnya istana yang menang, berarti kan dia harus ikut istana. Nah, Harun Masiku ini kan partai besar PDIP. Nah, kalau Harun Masiku ditangkap, maka Ketua Umum dan Sekjen PDIP itu kena kan karena terlibat dalam kasus pergantian antar waktu DPR itu. Jadi sekarang karena istana dengan Teuku Umar PDIP sudah berantem, maka Firly melihat ini
seharusnya ke istana, karena itu di proses Firly. Kalau itu dia bilang baru tanda tangan 2 pekan, ini sudah 3 tahun lalu. Kenapa kemudian baru 2 pekan seperti itu? Jadi ini kan persoalan-persoalan yang saya katakan KPK betul-betul parah sekali ketika dipimpin oleh Firly ini, karena dijadikan sebagai alat politik, sehingga kemudian berdasarkan keinginan daripada penguasa. Sehingga pedang itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan ini berbahaya sekali. Sehingga saya berharap bahwa siapapun yang terpilih jadi presiden, undang-undang KPK yang lama harus dihidupkan, dan Firly ini harus diproses. Nah, saya berharap bahwa Polda DKI harus segera juga. Kalau sudah, menurutku Habib itu kan kalau 1 kali dipanggil tidak, 2 kali dipanggil, ketiga kali paksa kan ditangkap di mana saja. Kemarin datang. Nah itu Mas Isa. Nah, 5 menit terakhir Mas Bang Dullah ya Mahua. Pesan untuk pendengar radio Silaturahim. Selalu kita tunggu ini. Pesan dari senior orang di Republik ini. Makhluk langka sekarang dibuat bangsa kita. Silakan Bang Abdullah ya Mahua. Ya, sekali waktu ketika Utbah wali kota Yaman itu pulang dari Yaman mau berlibur di Madinah, dia bawa harta banyak sekali. Waktu itu Khalifah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, kamu punya harta banyak dari mana? Saya berdagang, ya Amirul Mukminin. Kata Umar, loh, saya tugaskan kamu sebagai wali kota. Kenapa kamu berdagang? Kalau kamu berdagang, kapan kamu urus rakyat seperti itu? Kata Umar kemudian, kalau begitu, masukkan semua harta itu masuk ke Baitul Mal. Apa yang saya mau sebutkan dalam konteks hari ini, ketika nanti apakah pilkada, apakah pilpres, apakah pemilu, atau apa saja, di kantor atau usaha bisnis apa, ketika kita tergoda kepada materi yang hanya untuk keperluan nafsu, keperluan kemewahan, keperluan duniawi, tapi melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan, apalagi Quran dan Sunnah, maka itu dampaknya berat sekali. Bayangkan seorang sahabat Utbah yang wali kota, itu di depan Umar itu dianggap sebagai anak kecil saja. Artinya bahwa tugas untuk jadi wali kota, bukan untuk berdagang, usaha. Sebab misalnya kalau Mas Nisan wali kota Depok kemudian punya jual kaos, kaos gambar Mas Nisan, lantas kemudian saya punya warung dekat situ tapi kaos biasa, maka orang akan beli kaos daripada Mas Nisan, karena dia akan pulang kampung, wah saya pakai kaos daripada wali kota Depok seperti itu. Nah itulah kenapa Umar mengambil tindakan seperti itu. Jadi sehingga demikian, misalnya kalau ketua MK mengatakan bahwa dia tidak ada konflik kepentingan, tidak, dia sebagai anggota punya hubungan dengan keluarga, dengan istana, itu dia seharusnya akan mengundurkan diri. Jadi untuk Jumat pagi ini saya masih ulangi lagi untuk tetap kita berdoa dan berusaha untuk membebaskan Palestina. Kalau bisa imam masjid itu kunut dajilah, kemudian kita punya dana, kita suka apa segala macam, tapi juga kemudian jaga dari keluarga kita, organisasi kita, persatuan kita, makanan minum itu halal agar supaya kemudian tidak menjadikan kita sia-sia semua amal ibadah kita ketika di akhirat kita kemudian masuk neraka, karena kata Allah falil musallin, neraka wae bagi orang yang sholat, karena sholatnya ria, sholatnya main-main, dan salah satunya karena makanan, minuman, pakaian yang dipakai itu berasal dari uang haram. Saya kira itu Mas. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih Bang Dullah, semoga sehat dan balik ke Depok dengan selamat. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.